Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya Maximus Yufi dari media Dikta Papua. Oke, Iya, silakan. Senang ketemu. oke, senang ketemu juga. Saya sebetulnya sudah lama ingin komunikasi dengan kakak sendiri, cuman ya baru kali ini saya coba gitu. Oke. Iya, ini saya langsung saja ya, terkait itu tim gabungan pencari fakta bentukan ini siapa Mahfud MD itu. Kan sekarang mereka ada beberapa hari lalu kejadian di Intan Jaya yang dua orang anggota tim pencari fakta itu ditembak gitu. Itu kan dari pihak TPNPB juga akui bahwa mereka yang tembak itu, dan dari TPNPB minta bahwa harus dari PBB yang turun supaya netral, karena itu bentukan Mahfud MD otomatis ya tidak netral lah pasti. Ya. Iya, nah yang saya mau tanya, Jadi, ya yang saya mau tanyakan itu bagaimana tanggapan saya panggil bapak atau kakak atau gimana ya? adik masih muda berarti panggil kakak saya, Oke, tidak oke, apa-apa adik. siap, siap. Bagaimana tanggapan kakak terkait tim itu, karena mereka baru berapa hari sampai di sana langsung diserang TPNPB. Nah, bagaimana tanggapan kakak terkait tim bentukan Mahfud MD itu? Ya, yang jelas itu kami kan organisasi sehingga penyerangan itu berdasarkan koordinasi kami markas manajemen markas pusat itu sebagai pengendali TPNPP Open. Jadi semua sudah koordinasi sebelumnya. Hari Selasa lalu saya komunikasi dengan pasukan di Intan Jaya dan mereka tanya saya bagaimana tim investigasi bentukan Mahfud MD ini, Menteri Politik Hukum Keamanan ini. Saya sampaikan bahwa itu harus tembak karena kami tidak menghendaki tim itu masuk. Sebab kami butuh itu tim independen yang dipimpin oleh Komisi HAM PBB langsung. Itu yang kami butuh. Karena masa pelaku mau masuk investigasi pelakunya sendiri. Dia sendiri yang lakukan, dia sendiri investigasi, itu tidak masuk akal. Benar, benar. Secara logika kan orang bodoh pun mengatakan, wah bagaimana pelaku sendiri mau investigasi, tidak mungkin terungkap transparan. Nah itu hanya mereka mencari pencitraan karena ada desakan PBB. Kasus itu sudah masuk di Komisi PBB sampai sidang umum. Jadi mereka cari pencitraan untuk tipu dunia. Ya kami sudah tahu itu dan kami perintahkan tembak. Begitu. Oke, di dalam tim itu kan ada beberapa orang Papua yang terlibat dalam tim itu, karena orang Papua itu tidak cukup untuk representasikan bahwa orang Papua juga ikut dalam situ, artinya netral gitu. Nah, bagaimana menurut kakak sendiri, orang Papua yang tergabung dalam tim itu sudah cukup atau belum? Itu orang Papua siapa dulu? Orang Papua yang cari sepiring nasi kah, itu kami tidak kompromi. Kami akan percaya kalau orang Papua yang dari kami percaya begitu. Kami juga percaya ada orang Papua yang biasa investigasi HAM itu ada juga. Kami tahu, kami punya data semua ada. Begitu. Oke, artinya dari orang Papua, artinya oke. Ya, lanjut. Sebentar, macam Komnas HAM itu Firly Ramandai itu kami ragu-ragu karena selalu keluarkan pernyataan yang kontroversi. Selalu sedikit pernyataannya menghina TPN macam itu. Ya yang begitu itu bahaya resiko. Silakan. Oke, artinya perwakilan dari orang Papua berarti dari semua pihak itu, misalkan dari pihak gereja, dari pihak pro kemerdekaan, dan dari masyarakat adat, dan semuanya harus terlibat, itu baru bisa dipercaya, begitu maksudnya. Intinya itu
Ya, intinya itu kami akan percaya. Hormat. Oke, Jadi beberapa, iya ya. kami akan percaya orang Papua yang biasa investigasi pelanggaran HAM Papua ikut dilibatkan. Itu kami akan percaya. Termasuk jurnalis yang independen dilibatkan. Itu kami akan percaya macam Victor Mambor. Itu Oke. TPN akan percaya. Begitu. Iya, saya kalau tidak salah dari Jayapura juga ada bentuk tim pansus untuk investigasi kasus itu dan mereka sudah konferensi pers bahwa pelakunya adalah dari pihak TNI Polri sendiri. Nah, Ya, ya, tim itu mau turun kami sudah tahu. oke. Tapi kami perintahkan untuk tidak ganggu tim itu. Begitu. Oh ya, oke, benar. Artinya tim itu, Karena iya ya, ada anggota tim itu ada yang kami percaya di situ. Jadi kami berjuang di hutan, tapi manajemen markas pusat Komnas TPN PPOPM dikendalikan oleh seorang intelek, orang bersekolah macam saya dan teman-teman saya yang kerja. Kami semua kerja untuk mengendalikan apapun terjadi 24 jam, kami ada kontrol lewat satelit. Begitu. oke. Ya, jadi intinya yang, ya, oke. Jadi intinya yang dari TPNPB inginkan itu bahwa dari kasus apapun yang mau diinvestigasi itu harus netral gitu. Ya, intinya itu. Kami menolak tim yang dibentuk oleh Mahmud MD itu kan punya tujuan tersendiri. Karena orang itu penjahat. Kami anggap dia penjahat yang selalu menghina orang Papua lewat pernyataan-pernyataannya. Termasuk dia bilang Otsus itu 90% mendukung Oh ya, benar. perpanjangan Otsus. Itu kan kejahatan dia. Itu orang jahat. Jadi orang jahat bikin tim, kami tidak akan terima itu. Kami bilang siap tembak. Saya sudah perintahkan. Pasukan tanya saya bagaimana, kami siap tembak atau tidak? Tembak. Nanti saya bicara di media. Oke, Begitu. baik. Ya, iya. Jadi, Kalau ya, pasukan TP di lapangan tuh kalau kami pengendali manajemen bilang tembak, mereka siap tembak. Dan mereka sudah lakukan. Mereka bilang itu satu malam mereka sudah bikin. Itu contoh. oke. Berarti Silakan. sekarang ini yang kalau tidak salah beberapa hari lalu tuh ya, yang TPNPB minta untuk harus dari PBB yang turun. Itu benar dari TPNPB yang minta itu. Ya, itu kami kan perang itu kan punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Kami perang itu tujuannya intervensi PBB dan menuju ke meja perundingan Indonesia dan kami di bawah mediasi PBB. Lalu perundingan itu yang kami putuskan pengakuan kemerdekaan Papua Barat atau penentuan hak nasib sendiri atau melalui referendum itu ikuti mekanisme PBB. Jadi kalau referendum berarti syarat dengan syarat hanya orang asli Papua yang ikut referendum. Kalau orang Indonesia tidak. Jikalau ada Indonesia berarti kami kembali perang, begitu. Jadi orang perang itu punya tujuan dan target, tidak sembarang perang. Karena ini kita perang untuk perang pembebasan nasional, tujuan kemerdekaan Papua Barat. Bukan perang untuk karena tidak menuntut kesejahteraan kah, karena kalah pilkada kah, bukan. Ini kita perang untuk membela hak bangsa Papua Barat, hak penentuan nasib sendiri. Jadi kita punya target-target. Lalu kami tidak bisa mau tawaran yang kecil. Kita perang itu punya tawarannya besar, taruh di atas. Bagaimana saya mau jual babi hutan hari ini ke pasar? Mungkin babi itu kaki besar, mungkin saya taruh harga sana 50 kina, 50.000 100.000 rupiah. Tapi kan saya harus taruh 120 toh, masa 100.000 langsung tidak mungkin. Begitu logikanya. Oke, saya pikir sementara begitu dulu. Nanti ada apa-apa saya hubungi lagi. Iya, intinya itu kami punya tawaran itu tinggi. Kami perang bukan untuk mau dialog dengan Jakarta, tidak, dengan pejabat-pejabat di Papua, tidak. Kami perang untuk mengundang PBB masuk dalam selesaikan masalah. PBB harusnya diwasit. Karena tanggung jawab PBB masalah hak penentuan nasib sendiri belum selesai. Indonesia masuk ke Papua melalui manipulasi dan rekayasa lewat pepera semuanya. 1 Mei 63 diserahkan ke Indonesia oleh junta, itu pun sepihak.
Begitu. Itu Oke. kesalahan PBB. Jadi PBB harus kembali masuk di Papua. Oke, Begitu. Terima kasih. artinya segala tawaran dari Indonesia, termasuk dialog antara Papua Jakarta pun tidak diterima tuh. Itu kami tidak akan terima. Oke. Pejabat yang akan terima itu kita akan bikin daftar untuk bunuh mereka. Oke, Kami kita bikin. Kita perintahkan setelah merdeka ataupun belum merdeka kita siap bunuh pejabat-pejabat yang bikin jual diri cari makan ke Jakarta atau sama Papua merdeka dengan tawaran kami bikin begini. Itu kami tidak suka. Orang-orang mental yang rusak, orang Papua yang mental uang. oke. Begitu. Sekarang Bapak posisi di Pacific Island kah kalau tidak salah? Saya di perbatasan sini. Saya kampung hutan di batas PNG dan Papua New Papua. Oh. Jadi prinsip kami itu ini tanah saya. Tanah dari Sorong Samara itu tanah orang Papua. Oke. Orang Papua dari di Papua New Guinea, Papua itu orang Papua asli. Jadi kami punya hak sama atas tanah ini. Siap. Kami mau bergerak ke Papua Barat kah, Papua Timur kah, itu hak kami. Yang Siap. tidak ada orang yang tanya kami. Oke. Begitu. Iya, nanti sebentar saya minta kirim nama dengan status. Nama saya Disambom itu. Oh, Saya ya. ikuti media itu. Saya juru bicara Komnas TPNPP Open. Komnas itu Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi begini, adik-adik wartawan yang mau menulis, termasuk media Anda, sampaikan bahwa kalau Anda menulis KKB, KKSP itu menunjukkan ketidakmampuan jurnalis dan media itu. Iya, benar. Menunjukkan ketidakkredibilan media itu. Iya, benar. Jadi harus menulis itu TPNPOPM, kecuali kami tidak mengaku boleh. Iya, Jadi benar, kalau benar. semua media dan wartawan ikuti settingan TNI Polri, berarti ya menghancurkan wibawa sendiri. Benar. Begitu. Ya, saya juga ikuti beberapa Karena media nasional itu. Media dunia, Iya. media dunia kelas nomor 1 dunia macam Washington Post, New York Times, Associated Press, ABC Australia, Radio New Zealand, itu kami selalu taruh West Papua National Repression Army. Semua media mereka dominasi berita itu. Hanya media-media kelas rendahan Indonesia di bawah kontrol TNI Polri yang menulis KKP, KKSP. Iya. Nah, mulai hari ini adik bisa lihat semua media CNN, BBC, VOA, semua Kompas, Tempo, semua Republika mereka menulis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ya, dari situ mulai saya menganalisis dan saya sudah mengerti bahwa semua wartawan mulai mengerti. Bagus, mereka laksanakan fungsi jurnalisme. Iya, benar. Begitu. Kita juga punya penilaian. Siap. Hormat.